Inter Milan tampil tak terbendung usai melibas Udinese dengan skor telak 4-0 pada laga pekan ke-15 Serie A musim ini. Bermain di hadapan supporter sendiri, Nerazzurri sangat mendominasi pertandingan di sepanjang laga. Gol pembuka Inter dicetak oleh Hakan Calhanoglu lewat sepakan penalti setelah Lautaro dijatuhkan pemain Udinese di kotak terlarang. Federico Di Marco dan Marcus Thuram secara beruntun mencetak gol yang membuat Inter unggul 3-0 hingga turun minum. Lautaro Martinez kemudian memastikan kemenangan Inter menjadi 4-0 melalui tembakannya yang akurat di sisi gawang Udinese. Hasil ini membuat Inter kembali ke puncak, dengan mengoleksi 38 poin dari 15 pertandingan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa bahwa timnya merespons seperti yang dilakukan tim-tim hebat saat mengalahkan Udinese. Berbicara kepada Sky Sport Italia, sang pelatih juga menjelaskan bahwa dirinya tidak akan mempertimbangkan untuk menurunkan Davide Fratesi sebagai bek sayap. Kami memainkan pertandingan yang luar biasa karena kami tetap berkonsentrasi pada diri kami sendiri, tanpa memikirkan rival. Ungkap Simone Inzaghi. Kami sudah terbiasa bermain setelah Juventus, sehingga kami sama sekali tidak merasakan tekanan dari rival, dan terbukti para pemain menunjukkan respons seperti tim hebat. Saya ragu apakah akan memainkan Fratesi sebagai starter atau tidak. Tetapi untuk mempertimbangkan apa yang kami perlukan pada laga menghadapi Real Sociedad, maka saya mengatakan kepadanya bahwa dia harus tetap tenang. Saya akan menjaganya dalam kondisi terbaik untuk pertandingan penting hari Selasa. Fratesi bukan pilihan untuk mengisi peran wingback, sehingga saya tidak akan mempertimbangkan hal tersebut. Tutup sang pelatih. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez memuji pelatih Simone Inzaghi usai kemenangan atas Udinese. Setelah melibas sang juara bertahan Napoli dengan skor 3-0 pada pekan lalu, Inter kembali tampil dominan saat menghancurkan Udinese dengan skor telak 4-0. Kami tentu saja merupakan tim yang hebat, karena kami bekerja keras setiap hari dalam latihan. Ungkap Lautaro kepada Sky Sport Italia usai pertandingan. Anda dapat melihat pengaruh Inzaghi dan kami bermain dengan ide-ide dari sang pelatih. Tidak mudah untuk selalu bermain setelah mengetahui Juventus menang, namun penting untuk memberikan respons. Sekarang kami harus terus seperti ini dan ketika pelatih membutuhkan, maka kami semua akan siap. Kami telah bekerja sangat baik dengan Inzaghi selama 3 tahun, sehingga kami terus berkembang dan menunjukkan bahwa kami pantas berada di level ini. Pemain internasional Argentina itu telah mencetak 28 gol pada tahun 2023 di level klub, termasuk 14 gol dalam 15 pertandingan Serie A sejauh musim ini. Sejak tahun 2000, hanya Christian Vieri dan Diego Milito yang berhasil mencetak begitu banyak gol dalam 1 tahun kalender untuk Inter. Saya sangat bangga bisa menyamai legenda-legenda hebat, dan saya akan bekerja keras untuk terus membantu rekan satu tim dan Inter. Tutup sang striker. Mantan pelatih AC Milan, Fabio Capello mengakui bahwa lini tengah Inter saat ini termasuk yang terbaik di dunia. Hal ini dinyatakannya saat berbicara secara mendalam tentang berbagai departemen lini tengah di divisi teratas Eropa. Kekuatan terbesar Inter adalah lini tengah, di mana mereka memiliki perpaduan yang tepat antara kualitas, kesadaran dan visi permainan. Ujar Capello seperti dilansir Football Italia. Calhanoglu adalah konduktor hebat, sementara Barella dan Mkhitaryan memiliki kecerdasan dan kualitas taktis. Sebagai cadangan utama adalah seorang Fratesi yang sangat saya sukai dan yang membuat tanda setiap kali dia bermain. Semua orang tahu cara mencetak gol atau memberikan assist, dan semua orang tahu cara membantu tim di kedua fase. Tetapi dalam hal dinamika dan kualitas, Inter memiliki formasi yang sangat baik di lini tengah, dan bermain dengan 5 bek tentu sangat membantu. Inter hanya ditempatkan di bawah Manchester City dan Real Madrid. Namun saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa lini tengah Inzaghi saat ini termasuk yang terbaik di dunia. Tutup mantan pelatih Rossoneri tersebut.
Inter Milan telah mencatat perolehan poin tertinggi sejak awal tahun 2023 di antara klub-klub Serie A dengan mengalahkan Napoli dan Juventus. Nerazzurri tidak menikmati musim Liga yang bagus pada musim lalu, dengan finish di peringkat ketiga klasemen di belakang Napoli dan Lazio. Sebaliknya, pasukan Simone Inzaghi terbukti menjadi spesialis piala dengan merebut Coppa Italia dan Piala Super Italia untuk tahun kedua berturut-turut. Mereka juga mencapai final Liga Champions musim lalu tetapi harus kalah dari Manchester City. Meski demikian, La Beniamata telah mengidentifikasi gelar Scudetto sebagai tujuan utama mereka di musim ini. Inter berada di jalur yang benar karena saat ini memimpin klasemen dengan 35 poin setelah 14 pertandingan. Secara keseluruhan, tim asuhan Inzaghi telah mengumpulkan perolehan poin tertinggi di Serie A pada tahun 2023. Setidaknya sebelum pertandingan terakhir tahun ini. Menurut Opta melalui FC Internews, Nerazzurri telah mengumpulkan 77 poin sepanjang tahun, lebih banyak dibandingkan klub manapun di Liga termasuk Napoli yang mengangkat gelar Scudetto musim lalu. Terlebih lagi, Nerazzurri telah mengoleksi kemenangan lebih banyak dibandingkan seluruh rival mereka di Serie A tahun ini. Mereka juga memiliki jumlah gol terbanyak di Liga, dan merupakan angka tertinggi yang pernah dicatat klub sepanjang sejarah setelah 14 pertandingan pertama musim ini. Penggemar Inter Milan telah memilih Kapten Lautaro Martinez sebagai pemain terbaik untuk bulan November. Pihak klub mengumumkan hal tersebut dalam sebuah postingan di situs resminya. Lautaro adalah Leo Vegas.news Player of the Month untuk bulan November, demikian bunyi pernyataan resmi klub. Striker asal Argentina itu memperoleh suara terbanyak dari fans Inter dalam jajak pendapat yang dibuat di profil Instagram Leo Vegas.news. Ini adalah bulan yang luar biasa bagi pemain bernomor punggung 10 Inter, yang tentunya meninggalkan jejak penting. Dalam 5 pertandingan yang ia mainkan di Serie A dan Liga Champions, Kapten Nerazzurri itu tampil luar biasa dan mencetak 3 gol yakni melawan Atalanta, Salzburg dan Juventus. El Toro mencetak gol dengan tendangan melengkung yang indah melawan Lazio dan juga mencetak penalti yang sangat penting melawan tim Austria. Selain itu, Lautaro melakukan penyelesaian dengan kaki kanan yang tepat saat melawan Bianconeri untuk menyamakan kedudukan. Atas kontribusinya dalam pertandingan melawan Juventus, maka Lautaro juga dipilih sebagai Man of the Match oleh fans Inter. El Toro telah bekerja keras sejak awal musim, di mana sang striker saat ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Serie A dengan 13 gol dari 14 penampilan. Empat pemain Inter Milan, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan dan Yann Sommer memiliki usia gabungan 137 tahun. Darmian, Sommer dan Mkhitaryan sama-sama telah berusia 34 tahun, sedangkan Acerbi bahkan lebih tua dengan usia 35 tahun. Namun, mereka tetap eksis dan menjadi komponen kunci dalam starting 11 asuhan pelatih Simone Inzaghi. Keempat pemain ini terus tampil dari pekan ke pekan, yang membuat mereka seolah menolak tua. Laporan mencatat, skuad Nerazzurri saat ini memiliki rata-rata usia tertinggi di Serie A. Namun hal itu tidak akan disadari, mengingat tempo permainan Inter yang tinggi, terutama di babak kedua saat melibas Napoli pada laga pekan lalu menjadi contoh nyata. Laporan menjelaskan bahwa keempat veteran tersebut sebagai senator yang tahan karat karena mereka tetap solid dan segar, meskipun usia mereka sudah sepuh dan jumlah menit bermain mereka yang meningkat musim ini. Yann Sommer bergabung dengan Inter pada musim panas lalu setelah sempat bertugas dengan singkat di Bayern Munchen. Pemain Swiss itu mampu mengisi kekosongan kiper pilihan utama Inter setelah hengkangnya Andre Onana. Adapun Francesco Acerbi bergabung dengan Inter pada tahun 2022, sebelum dipermanenkan pada tahun ini dan menjadi andalan di lini belakang Inter. Selanjutnya, Matteo Darmian yang selalu bermain di berbagai peran, yang menjadikan dirinya sebagai salah satu pemain paling penting di skuad Simone Inzaghi. Terakhir, Henrikh Mkhitaryan sejauh ini berhasil mengatasi persaingan dari gelandang muda seperti Davide Frattesi untuk mempertahankan posisinya di starting 11 Inter.
Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu dilaporkan telah menjadi incaran sejumlah tim papan atas Liga Premier Inggris. Menurut laporan dari Liverpool Echo melalui FC Internews, The Reds menjadi yang paling serius untuk mengamankan tanda tangan pemain internasional Turki tersebut. Calhanoglu saat ini sedang dalam performa gemilang di Serie A, dengan berpenampilan impresif, baik di zona bertahan maupun dalam melakukan serangan. Namun potensi kepindahan Calhanoglu ke Liverpool telah memicu perdebatan, dengan mempertimbangkan penyelarasan atributnya dengan gaya permainan yang diusung pelatih Jurgen Klopp yang penuh energi dan tekanan tinggi. Kreativitas, kehebatan pada situasi bola mati, visi dan ketajaman teknis Calhanoglu tidak dapat disangkal dalam menghadirkan proposisi menarik untuk lini tengah The Reds. Namun di sisi lain, usianya yang telah menginjak 30 tahun ini mungkin dianggap sebagai penyimpangan dari strategi perekrutan khas pelatih Jurgen Klopp, yang sangat memprioritaskan semangat muda dan investasi jangka panjang. Terlebih lagi, sangat sulit untuk membajaknya dari Inter, yang tidak akan pernah mempertimbangkan menjual pemain bintangnya tersebut. Gelandang Napoli, Piotr Zielinski dilaporkan semakin jauh dari penandatanganan perpanjangan kontrak, yang membuka pintu bagi Inter dan Juventus untuk bergerak. Menurut FC Internews, Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis belum bisa meyakinkan sang gelandang dengan tawaran yang menggiurkan. Dengan demikian, Zielinski dikabarkan bakal hengkang dari Partenope. Laporan menjelaskan bahwa Inter dan Juventus bersiap untuk maju dan merebut jasa sang pemain dengan status bebas transfer. Zielinski menginginkan kontrak selama 3 atau 4 tahun dengan gaji 5 juta euro per musim. Kemudian kita akan lihat apakah Nerazzurri atau Bianconeri bersedia memenuhi angka tersebut. Seperti diketahui, CEO Inter Beppe Marotta selalu identik dengan kudeta pemain gratisan. Oleh karena itu, Marotta akan berusaha untuk memperkuat persaingan dan mengamankan tanda tangan gelandang Polandia tersebut. Qatar Islamic Bank dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengambil alih Inter Milan dari Suning Group setelah gagal mengakuisisi Manchester United. Seperti diketahui, dalam beberapa bulan terakhir Suning menyimpan gagasan penjualan Inter, dan berusaha mencari investor minoritas agar tetap memegang kendali atas klub. Melansir dari Il Giornale via Football Italia, Qatar Islamic Bank telah muncul sebagai calon pembeli Inter yang tertarik untuk mengambil alih raksasa Italia tersebut. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani selaku Presiden Bank Qatar telah mengajukan tawaran sebesar 6 miliar dolar Amerika untuk mengakuisisi Setan Merah pada bulan Oktober. Namun, tawaran tersebut masih belum memuaskan keluarga Glazer. Pada akhirnya Sheikh Jassim mundur dari usaha membeli MU karena merasa angka yang diminta keluarga Glazer tidak realistis. Kini Sheikh Jassim dilaporkan beralih ke Inter Milan, meskipun Presiden Steven Zhang secara konsisten menegaskan kembali penolakannya untuk menjual klub. Namun, masalah bisa berubah seiring batas waktu pelunasan utang ke Oaktree Capital.